Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-6 di Tamhid Mantik. Materinya dari saya kumpulkan dari beberapa kitab. Insyaallah kita ajarkan. Alhamdulillahilladzi hadana sawa'at tariq wa ja'alna taufiqa khairar rafiq. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu hudan wa bil ihtida'i haqiqun wa nuran wa bil ihtida'i yaliq. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina sa'idu fi manahijis sidqi bit tasdiq wa sa'idu fi ma'arijil haqqi bit tahqiq, amma ba'd. Kemarin kita telah menjelaskan bahwasanya mantik itu punya dua tujuan, yaitu ta'rif dan juga qiyas. Sebelum kita menggabungkan dua maklumat yang berbentuk tasdik, maka kita mesti mentasawurkan sehingga sah kita menggabungkan. Kita tidak bisa menghukumi manusia itu dengan batu. Kenapa? Karena kita tahu definisi manusia itu bukanlah batu. Afrad manusia itu tidak ada di afrad sehingga tidak boleh dihukumi. Itu dhabit dari tabayun, tidak boleh dihukum. Yang bisa saling dihukumi itu imma dia akhas dihukumi dengan yang a'am, atau umum khusus min wajhi dihukumi masing-masingnya, itu boleh. Akan tetapi jika kita menghukumi sesuatu hal dengan mubayyin lahu, maka pernyataan kita salah. Pernyataan kita sah. Kemudian setelah kita mengetahui ta'rif masing-masing bagian qadiyah, kita menggabungkan dua qadiyah untuk menghasilkan qadiyah baru. Itu disebut dengan qiyas. Sehingga tujuan mantik itu sangatlah mulia. Kita tidak bisa mengatakan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar, terus kita hukumi semua hal yang baru yang dilakukan yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah dhalalah. Sebelum kita mengatakan bid'ah itu dhalalah, walaupun Nabi bilang bid'ah itu dhalalah, kita harus tahu apa maksud bid'ah yang disampaikan Nabi. Tamam? Apakah benar semua hal yang enggak dilakukan Nabi itu pasti dhalalah atau tidak? Kita lihat kalam-kalam para ulama. Kalau kita belum mampu untuk sampai ke sana, belum sampai otak kita mencerna kalam Rasulullah langsung, maka tanyakan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Al-ulama. Lihat kalam-kalam para ulama. Ulama itu membagi annal bid'ata qisman. Bid'ah itu ada dua. Ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Amma hadzal hadis humila ala sayyi'ah. Hadis ini dihukumi atau dibawa kepada hukum sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah dhalalah. Adapun bid'ah hasanah enggak. Karena ada hadis lain lagi, man sanna sunnatan hasanah falahu ajru mithlu fa'ili wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu ajru man fa'alahu wa falahu ajru mithli fa'ilihi. Hakadha. Berarti ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyi'ah. Tamam? Mengarang-arang kitab itu sunnah hasanah para ulama, mentahqiq, menta'liq, mensyarah, mengajarkan itu sunnah para ulama. Kemudian kita telah menjelaskan tentang qadiyah. Qadiyah itu kita punya dua. Ada qadiyah syartiyah, ada qadiyah hamliyah. Qadiyah hamliyah itu dilihat dibagi kepada 4, syakhsiyah, kemudian kulliyah, juz'iyah dan muhmalah, dilihat daripada maudhu'nya. Karena kan kita tahu hamliyah itu punya dua bagian. Yang pertama, bagian pertamanya adalah maudhu' yang kita berikan hukum, dan mahmul, hukum itu sendiri. Maudhu' dan mahmul itu bagian yang terlafazkan. Dan ada kalanya namanya syakhsiyah ketika maudhu'nya terdiri dari juz'i hakiki. Apa itu juz'i hakiki? Udah kita bahas kemarin, sesuatu yang nggak mungkin kita bayangkan, atau sesuatu ma yamtani'u fardhu sidqihi ala kasirin. Terhalang otak kita untuk mensifati banyak hal dengan itu, dengan makna tersebut. Makna yang untuk tertentu saja. Akal kita menghalangi makna ini untuk banyak hal. Itu namanya juz'i. Fahmi, Sahha Imam Les, Kuliah Usuluddin, Al-Azhar Kairo Darasah. Itu kan tertentu. Terus kemudian udah kita bahas juga ada syakhsiyah, ada kulliyah ketika maudhu'nya kulli terus dikasih sur kulli, atau juz'iyah ketika maudhu'nya kulli dikasih sur ba'di, atau muhmalah maudhu'nya kulli tapi tidak ada surnya. Maka beda Zaidun insan dengan al-insanu katibun, kan sama-sama enggak ada sur tuh. Yang bedanya Zaidun itu sudah tertentu karena ada juz'i, sedangkan al-insanu katibun kita katakan muhmalah karena enggak tertentu maudhu' yang kita hukumi, karena enggak kita berikan sur. Dah selesai kita kemarin. Kemudian kita bahas ada yang namanya istidlal, talabud dalil. Kita bisa mendapatkan pengetahuan. Dua macamnya, ada mubasyir, ada ghair mubasyir. Mubasyir itu ketika kita punya satu qadiyah, kita bisa langsung menghukumi qadiyah lain. Kita punya satu qadiyah yang benar misalnya. Kita mengatakan fahmi jalis. Benar nggak fahmi jalis? Benar kan? Dengan satu qadiyah ini, kalian bisa menghasilkan qadiyah baru. Satu pernyataan ini, fahmi duduk, kalian bisa menghasilkan pernyataan baru. Dengan satu qadiyah saja, itu namanya istidlal mubasyir. Kalian bisa mengeluarkan satu qadiyah dari satu qadiyah yang lain.
Paham? Ada satu pernyataan, kalian bisa mengambil kesimpulan dari pernyataan ini langsung tanpa ada wasithah. Contoh, Fahmi duduk. Benar nggak saya duduk? Kalian bisa mengatakan sebagian yang duduk itu Fahmi. Sama nggak maknanya? Sama-sama benar. Jadi kebenaran Fahmi duduk, terus kalian ambilkan kesimpulan lagi, yaitu sebagian yang duduk Fahmi, itu juga benar. Itu nama istidlal mubasyir. Atau nanti kita kaji pada pembahasan akas. Atau kalian mengatakan Fahmi duduk. Maka kalau Fahmi duduk, ya kan? Maka kata-katanya Fahmi tidak duduk salah. Kalau Fahmi duduk benar, maka pernyataan Fahmi tidak duduk salah. Bisa nggak kalian memahami seperti itu? Bisa. Itu namanya tanakut. Tanakut. Tamam? Kita akan melanjutkan kepada ahkamul qadaya. Itu untuk muqaddimah saja. Kita punya ahkamul qadaya. Ahkam al-qada atau al-qadiyah. Yang pertama at-taqabul. Yang kedua al-aks. Atau disebut juga dua hal ini disebut dengan al-istidlal al-mubah. Karena kita bisa mengetahui kebenaran atau salahnya satu qadiyah dari qadiyah itu langsung. Taqabul itu artinya dua hal yang bertolak belakang, yang bertemu, saling bertemu. Yang pertama tanaqud. At-tanaqud. Yang kedua namanya at-tadad. Yang ketiga namanya dukhul tahta at-tadad. Yang keempat at-tadakhul. Yang akas dibagi dua. Ada al-mustawi, ada an-naqid. Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. An-naqid ada dua pendapat. Menurut mutaqaddimun, naqidun muwafiq. Al-mutaakhirun al-mukhalif. Mustawi ini sepakat mutaqaddimu maupun mutaakhir. Nah, inilah ahkamul qadaya. Buat apa kita mempelajari tanakut, mustawi dan lain hal? Untuk nanti menguji kebenaran qiyas. Untuk apa? Salah satu faedahnya menguji kebenaran selain kita bisa mendapatkan faedah langsung dari istidlal, kita juga menguji kebenaran qiyas. Karena syakal kedua, syakal ketiga nanti di qiyas iktirani. Kan qiyas itu nanti kita akan mengkaji al-qiyas, tujuan inti mantik itu kan menggabungkan dua premis kan? Ada iktirani, ada istisnai. Iktirani ini kawan-kawan, itu harus ada syakalnya, ada syakalnya. Ada bentuk karena dia melihat kepada had wasat, had yang sama atau bagian qadiyah yang berulang-ulang di dua qadiyah, maka ada empat kemungkinannya nanti. Yang satu ini itu yakini atau sudah daruri. 2, 3, 4 masih nazari. Untuk menguji nazari ini kan masih kita butuh berpikir. Untuk menguji kebenaran nazari ini disandingkan kepada daruri. Cara menyandingkannya bisa dengan akas mustawi atau nanti dengan tanaqud. Dan juga pemahaman tadad akan kita pakai khususnya. Paham kan kawan? Pemahaman tadad akan dipakai. Oleh karena itu kita membahas dulu ahkamul qadha secara umum, nanti kita praktekkan dalam qiyas. Kalau kalian paham ini, kalau kalian paham praktek qiyas nanti, berarti ininya sudah paham dengan baik. Paham? Akan kita preteli satu-satu. Tanakut apa, tadad apa, dukhul tadad apa. Aristoteles, kalau tidak salah ya, Aristoteles itu punya kaidah berpikir. At-tanaqud itu suatu yang bertanakut, bertolak belakang, la yajtami'an wa la yartafi'an. Tidak bisa bersatu dan tidak bisa terang. Itu kaidah akal itu. Kaidah akal. Tamam. Sudah ini, silakan difoto. Kita akan bahas tanakut, tadad, dukhul tadad dan semua ini kita bahas hari ini insyaallah. Hari ini agak cepat kita belajar karena saya ada rapat. Sudah foto, Gus? Ya Rabb.
ij'al hadza kaffaratan lidzunubi wa dzunubina ajma'in. Belajar dan mengajar ini sebenarnya ibadah yang paling berat, belajar maupun mengajar, karena pahalanya gede. Sesuatu yang pahalanya gede, godaannya berat. Kita masuk kepada ahkam pertama, at-tanaqud. Apa itu tanaqud? Tanaqudun menurut ulama mantik istilahi al-manatiqah ikhtilafu perbedaan al-qadiyataini, perbedaan dua qadiyah, ikhtilaful qadiyataini fil kaifi. Tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wa sidqu bihaisu yasduqu ahaduhuma wa yakdzibul mesti seperti itu. Satu benar, satu salah. Kalau kita pastikan ini salah, yang A salah, maka yang B pasti benar. Nah, at-tanaqud fi istilahil manatiqah ikhtilaful qadiyataini fil kaifi bihaisu yasduqu ahaduhuma wa yakdzibul Kita punya berapa qadiyah? Dengan ikhtilaful qadiyataini ya. Maka itu mengeluarkan yang ikhtilaf mufradai Zaid la Zaid. Ini bukan tanaqud namanya. Kenapa bukan tanaqud? Karena dua yang mufrad, Zaid sama la Zaid, tapi disebut dengan nakidon. Nakidon, bukan tanaqud. Karena tanaqud sudah istilah mantik. Dia harus dua qadiyah. Berbeda dua qadiyah. Jadi kalau dua qadiyah yang sama juga enggak. Berbeda dalam apa? Fil kaif. Satu positif, satu harus negatif. Zaidun alimun, Muhammad laisa jalisan. Ini dua ikhtilaf qadiyatain enggak? Berbeda dua qadiyah enggak? Ya. Fil kaif, ya, kaifnya juga berbeda. Tapi dalam syarat ini enggak masuk dia. Bihaitsu yasduqu ahaduhuma wa yakdzibul ukhra. Kalau kita pastikan satu benar, maka yang lain pasti salah. Zaidun alim bisa jadi benar enggak? Kita anggap benar. Muhammad laisa jalisan juga bisa benar enggak? Bisa. Maka ini bukan tanaqud. Apa penyebab bukan tanaqud? Syarat-syaratnya enggak terpenuhi. Apa syarat-syaratnya enggak terpenuhi? Karena satu enggak pasti. Ada ihtimal kedudukannya benar, ada ihtimal kedudukannya salah. Sedangkan tanaqud itu mesti satu benar, satunya pasti salah. Di mana letak salahnya kita dilihat ketika yang kita hukumi berbeda. Apa yang kita hukumi? Zaid. Di sini kita hukumi Muhammad. Hukum yang kita berikan kepada Zaid alim berbeda dengan hukum yang kita nafikan daripada Muhammad, sehingga tidak memastikan dia itu tanaqud. Apa contoh tanaqud yang benar? Fahmi jalisun al-ana. Fahmi jalisun sekarang, ya kan? Terus Fahmi laisa jalisan Apakah tanaqud dia? Iya. Kalau kita katakan Fahmi jalisun al-an, maka pernyataan Fahmi laisa jalisan al-an salah. Ya nggak sih? Tapi kalau kita katakan Fahmi laisa jalisan al-an, maka pernyataan Fahmi duduk itu salah. Kenapa? Karena terjadi di sini maudhu'nya. Ini kan Fahmi ini maudhu' nih. Maudhu'nya sama-sama hukum yang kita berikan kepada maudhu' atau hukum yang kita nafikan daripada maudhu' sama-sama jalis, dan waktunya pun sama. Faham? Oleh karena itu kita mesti mengetahui syarat-syarat tanaqud. Syarat-syarat tanaqud sehingga terjadi tanaqud itu. Ada syarat tahakkuk. Syarat terjadinya tanaqud. Syarat terjadinya tanaqud harus dari dua qadiyah. Terus ikhtilaful kaif, gitu. Terambil daripada definisi ini. Kemudian bihaitsu yasduqu ahaduhuma wa yakdzibul ukhra. Benar dan salahnya itu karena ikhtilaful qadiyatain. Benar dan salahnya karena kaif dan ikhtilaful kaif. Karena ikhtilaful kaif. Contohnya nih. Ini juga benar dan juga salah. Adam Nabiullah. Ya kan? Adam Nabiullah.
Allah. Terus Adam Nabiullah, Musailamah laisa nabiyyan. Benar apa tidak? Ini ikhtilaf qadiyah kan? Fil kaif kan? Dan benar kedua, satu benar satu salah kan? Musailamah laisa nabiyyan. Musailamah. Oke, bentar. Musa. Isa kan yang dakwaan orang Ilaisa nabiyyan. Sama Isa laisa nabiyyan ini salah kan? Isa bukan nabi itu sah. Adam Nabiullah benar kan? Ini satu benar satu salah. Padahal sama-sama positif dan negatif. Di mana letak ininya? Maudhu'nya beda. Yang kita bicarakan berbeda. Adam ini Isa laisa nabiyyan salah. Salah. Ini bukan tanakut namanya. Kenapa bukan tanakut? Karena dua ini maudhu'nya beda. Dan bukan tanakut. Tanakut itu mesti maudhu'nya sama. Mendorong kita untuk mengetahui syarat-syarat tanah. Kita masuk syarat tanakut ya. Ini paham? Saya mengatakan nih. Paham? Ada pertanyaan? Ya? Antum nanya? Mau nanya? Ya, silakan. Ikhtilafnya di kaif. Ikhtilaful qadiyatain fil kaif. Kamnya nggak mesti ikhtilaf. Karena nanti di muhmalah itu kamnya nggak ada kamnya menurut mutakaddimin. Syakhsiyah juga nggak ada kam. Kalau ada kam maka harus ikhtilaf fil kam juga. Kalau ada kam mesti ikhtilaf fil kam. Cuman di kitab nggak disebutkan ikhtilaful qadiyataini fil kaifi wal kammi kan gitu kan. Ada mengatakan wal kam. Kalau kita masukkan wal kam, maka seolah-olah yang syakhsiyah nggak masuk. Karena syakhsiyah nggak punya kam. Maka ditambahkan kaif saja. Kaif saja. Mafhum? Ahsan. Pertanyaannya bagus. Di kitab sulam itu biasanya diiskalkan oleh para ulama. Tanaqudun khulful qadiyataini fi kaifin wa sidqu wahidin amrun kufi. Kenapa kam nggak disebutkan? Bukankah kuliah mujabah nakidnya juz'iyah salibah? Bukankah kuliah salibah nakid dengan juz'iyah mujabah? Bukankah muhmalah fi kuwatil juz'iyah? Kan ada surnya. Maka jawabannya untuk memasukkan syakhsiyah. Tamam? Karena keempat-empat qadiyah yang kita punya, itu ikhtilaf fil kaif wajib. Tapi enggak semuanya punya kam. Sedangkan dalam ta'rif itu mesti jami' dan mani'. Menjamak semua afrad dan memanak yang lain. Dengan kait bihaisu yasduku ahaduhuma wa yakdzibul ukhra, maka selengkaplah tanakut itu. Ahsan. Mafhum? Ya? Boleh. Misalkan kan fahmi jadi salaan. Ya. Kalau misalnya kita pakai yang kedua itu fahmnya beda. Fahmi qaim al-an. Itu bisa apa enggak? Fahmi jalisun al-an, fahmi qaimun al-an. Apakah itu tanakut juga? Ya. Enggak, itu enggak tanakut juga namanya. Itu enggak tanakut. Walaupun secara makna karena tanakut itu mesti positif dan negatif. Kaifnya. Terserah waqi'nya bagaimana. Paham? Fahmi jalisun al-an, fahmi qaimun al-an. Memang tanafi dia, tapi tanafi itu enggak mesti tanakut. Tanafi enggak mesti mungkin maksudnya nanti kepada tadad. Tadad karena kuliah itu syakhsiyah fi quwatil kulli. Karena kalau kuliah mujabah kita benarkan, kuliah salibahnya pasti salah. Contohnya tadi, fahmi jalisun al-an benar. Maka fahmi laisa qaim itu pasti salah. Bukan tanakut istilahnya tapi istilah lain. Ya, walaupun maknanya berseberangan, bukan berarti itu semuanya tanakut. Tapi ada nama-nama lainnya. Paham? Ahsan. Paham ya? Yang tanakut itu mesti ikhtilaful kaif. Kalau kaifnya sama, maka enggak mesti itu tanakut. Ya kalau kaifnya sama pasti bukan tanakut, pasti bukan Karena sekarang kita lagi bahas istilahnya mantik dalam menamakan tanakut. Dibilanglah tanakut itu mesti ikhtilaful qadiyataini fil kaif. Tapi kalau kaifnya sama, tapi maknanya bertolak belakang gimana? Ya bukan tanakut namanya, tapi nama lain. Tadad contohnya. Contoh tadad gini. Kullu insan hayawan. Kullu insan laisa Ini kan ikhtilaf fil ini nih, fil kaif juga kan? Cuman ini bukan tanakut namanya. Ini dua qadiyah juga berbeda, tapi bukan tanakut, namanya tadad. Nanti akan kita kaji. Ini namanya tadad. Tamam?
Dan biasanya ulama membahasakan yang kayak kita itu tanafi aja. Maknanya mutanafian, maknanya saling menafikan, tapi bukan tanakut menurut istilah. Paham? Gimana sih? Ada pertanyaan? Tamam. Alhamdulillah. Berarti nggak perlu pakai kami ya? Enggak, untuk memasukkan untuk memasukkan syaksiyah. Karena kalau kita tambahkan fil kaifi wal kam seolah-olah syaksiyah berarti enggak. Nanti dalam pembahasan kias baru kita menjadikan taqaliyah itu 4 saja. Syaksiyah masuk kepada kuliah, tapi pada hukum akas dan hukum tanakut itu dipisah masing-masing. Tamam? Sudah difoto? Oke. Kita masuk kepada syarat tanakut. Ini kayak konsep berpikir kita nih. Tanafi itu nggak mesti selalu tanah, tapi tanakut pasti tanafi. Apa nisbahnya? Umum khusus mutlak. Semua tanakut pasti tanafi, tapi nggak semua tanafi itu tanah. Kita masuk kepada syurut at-tanakut. Ini nggak apa kita sampaikan. Andal muhaqqiqin. Kapan mutaqaddimin dan mutaakhirin itu masanya? Sebelum Fakhruddin Ar-Razi itu mutaqaddimin, setelahnya Imam Mutaakhir. Indal mutaqaddimin syurut tanakut itu ada 9. Ada 9 atau 8. 8 atau 9. Yang pertama atau disebut juga dengan wahdatu as-saman. Ada 8 hal yang harus sama. Ditambahkan satu lagi jadi 9. Apa saja yang harus sama? Harus sama maudhu'nya. Ya nggak sih? Maudhu' itu yang kan kita hukumi harus sama. Kalau enggak berarti bukan tanakut menurut mantik. Ittihadu al-mahmul. Ya hukumnya harus sah. Apa lagi? Ittihaduz zaman. Yang keempat ittihadul makan. Ittihadus syarat. Ittihadul juz'i wal kul. Juzuk dan kulnya harus sama. Apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9. Ittihad fil alah. Ittihadun bil fi'li wal quwwah. Ittihadun bil fi'li wal quwwah. Satu lagi apa ya? Ini juz'u wal kull. Apa satu lagi? Al juz'i. Satu lagi apa? Ya 9. Kalau kita tambah Allah ini yang ke-9 nih. Alat ini yang ke-9. Zaman, makan, syarat, juz'u, kull. Fi'il dan quwwah. Idhafah. Idhafah. Ittihadul idhafah. Idhafahnya mesti sama. Karena ini ya. Sama. Itu menurut indal mutaqaddimin. Artinya kalau maudhu'nya beda, maka enggak tanakut. Mahmulnya beda berarti enggak tanah. Zamannya enggak sama berarti tanakut. Berarti kalau kan syaratnya harus maudhu'nya sama. Kalau beda berarti bukan tanah. Mahmulnya harus sama, kalau beda bukan tanah. Zamannya harus sama, kalau beda zamannya bukan tanah. Makannya, tempatnya harus sama, kalau beda bukan tanakut, gitu kan? Ittihadus syarat, syaratnya masih sama. Kalau enggak, maka bukan tanah. Apa contoh tanakut yang ittihadus syarat? Huwa. Imshi. Syaratnya contohnya gini. Anta najah. Intajtahid. Engkau akan najah kalau engkau bersungguh-sungguh. Anta
laisa najihan in tatakasal. Beda nggak syaratnya? Maka bukan tanakut. Engkau najah kalau sungguh-sungguh, engkau tidak najah kalau engkau malas-malas. Ya nggak mesti tanakut. Kalau kita ingin mengatakan tanakut, anta najih in tajtahid, anta najih illam tajtahid misal. Atau anta lasta najih in tajtahid. Kalau mau bikin tanakut yang menarik mana? Anta najih in tajtahid, atau nakitnya anta laisa najahan in tajtahid. Enggak in tajtahid dia. Karena ini kan harus kaif. Ini mahmulnya nih. Mahmulnya yang punya syarat. Engkau najah jika bersungguh-sungguh. Engkau tidak najah jika bersungguh-sungguh. Baru tanakut itu. Baru tanakut. Faham? Faham banat? Oke. Kalau ittihadul juz'i wal kul mesti sama juz'u dan kulnya. Kalau beda bukan tanakut. Apa contohnya? Ittihadul juz'i wal kul. Kalau makan ini mudah kan? Fahmi fil masjidi. Fahmi laisa fil masjidi. Dah tanakut dia. Ittihadul idhafah. Al-kul dulu. Al-kul dan juz'u. Faris akilun ar-ruzzi. Faris memakan beras kulluh. Faris laisa akilan lirruzzi ba'dahu. Maka ini enggak tanakut. Ini enggak tanakut namanya. Faris makan nasi semuanya. Faris tidak makan nasi sebagiannya. Maka gimana cara bikin tanakut? Ini kullahu, tangan laisa kullah. Ini kalau mau bikin tanakutnya enggak, laisanya udah. Ya kan, faris laisa akilan liruzzi ba'dahu, berarti kalau bikin faris akilun liruzzi ba'dahu. Kalau ini nakitnya gimana? Faris akilun liruzzi kul laisa. Faris laisa akilan ar-ruzzi kullahu. Enggak makan semua, atau kullihi. Laisa akilan ruzzi kullihi. Kan badal kepada ruz. Paham? Alhamdulillah. Itu namanya, ya, itu tanakut namanya. Kalau enggak sama, enggak tanakut. Ingat kaidah kita. Tapi maknanya tanafi ya. Tanafi enggak mesti tanakut. Ittihadul idhafah. Idhafahnya mesti sah. Contoh, Zaidun ghulamu Fahmi. Zaid budaknya Fahmi. Zaid budaknya Zaid laisa ghulaman li Bakar. Zaid bukanlah budak bagi si Bakar. Apanya beda nih? Mudhaf ilaihnya beda. Dan tentu enggak tanakut kan? Enggak tanakut. Bisa jadi dulunya benar. Faham? Kemudian ittihadun bil fi'li wal quwwah. Bil fi'li ini benar-benar terjadi sekarang. Bil quwwah itu akan terjadi. Masih potensi dia. Fahmi zahibun ila Indonesia. Tapi bil quwwah. Fahmi akan pergi ke Indonesia. Nakitnya gimana? Fahmi laisa zahiban kan? Kan ikhtilaful kaif. Fahmi laisa zahiban. Fahmi tidak pergi ila Indonesia bil fi'li. Bil fi'li yang terjadi sekarang, Fahmi enggak pergi ke Indonesia. Apakah tanakut? Fahmi pergi ke Indonesia nanti. Fahmi tidak pergi ke Indonesia sekarang. Itu maknanya. Tanakut enggak? Enggak kan? Bisa jadi dua-duanya benar. Karena tanakut itu mesti apa? Satu benar, satu salah. Paham kan kawan? Tamam. Innal mutaakhirin, ngapain kita panjang-panjang bahas 9 atau 8? Alatnya juga ya. Contohnya Fahmi zahibun ila Indonesia bil ta'irah. Fahmi laisa zahiban ila Indonesia bis sayyarah. Ya kan enggak tanakut. Bisa dua-duanya atau dua-duanya salah. Paham? Mutaakhirin mengatakan daripada 8 atau 9 ini kita bahas panjang-panjang. Kenapa? Enggak kita katakan saja 2. Ittihadun fil maudhu'. Ittihadun fil maudhu' dan mahmulnya masih sama. Nanti yang lain ngikut. Zaman itu ngikut kepada mahmul. Paham?
Yang lain-lain itu ikut kepada maudhu' ataupun mahmul. Maka dua saja, ittihad fil maudhu' ataupun ittihad fil mahmul. Tetapi menurut muhaqqiqin gimana? Muhaqqiqin lebih simpel. Apa katanya? Ittihad an-nisbah al-hukmiyah. Kalau nisbah hukmiyahnya sama, yang kita hukumi atau kita nafikan hukumnya sama, maka tanakut. Maksudnya gini kata muhaqqiqin. Tanakut itu intinya gini. Pokoknya harus ada ikhtilaful qadiyataini. Itu udah pasti tuh. Kemudian ikhtilaf yasluku ahduhuma wa yakdzibul ukhra, ikhtilafnya fil kaif. Kemudian syaratnya terjadi tanakut ketika nisbah hukmiyahnya sama. Kita menisbahkan hukum qiyam kepada Zaid, atau kita menafikan hukum qiyam daripada udah pasti benar. Udah pasti tanakut. Paham? Contoh nisbah hukmiyah itu gini, Zaidun di sini ada nisbah, ada ikatan qiyam kepada Zaid yang ingin kita hukumi. Itu namanya imma positif, imma negatif. Nisbahnya sama. Zaidun laisa qa'iman, juga qiyam Zaid. Tapi di sini kita isbatkan qiyam bagi Zaid, di sini kita nafikan qiyam bagi Zaid. Ternyata tanakut. Terjadi itulah pembahasan tanakut. Dan kita punya berapa qadiyah? 8 qadiyah. Syakhsiyah mujabah, syakhsiyah salibah, kuliah mujabah, kuliah salibah. Tolong difoto terus tolong dihapus, Gaus. Udah difoto? Paham, Banat? Oke, ini syarat-syaratnya di kuliah kalian itu tingkat 2. Itu disebutkan. Apa saja yang termasuk ini? Termasuk maudhu'. Kan tadi mutaakhirin mengatakan apa? 2 saja, maudhu' sama Yang lain-lainnya masuk kepada maudhu' maupun silahkan dicatat. Coba kalian catat nih. Syarat, juzuk maupun kul itu kepada maudhu'. Syarat, juzuk dan kul itu untuk kembali kepada maudhu'. Syarat, juzuk dan kul kembali kepada maudhu'. Adapun zaman, makan, idhafah, quwwah dan fi'il kembali kepada mahmul. Kembali kepada zaman, makan, idhafah, quwwah dan fi'il itu kembali kepada mahmul. Ulang lagi, kalau yang di maudhu' itu mengandung 2. Apa yang dikandung oleh maudhu'? Juzuk sama juzuk kul dan syarat. Syarat, juzuk dan kul. Syarat, kemudian juzuk dan kul. Karena juzuk dan kul itu berpegangan dia. Yang di mahmul itu ada zaman, ada makan, ada idhafah, quwwah dan fi'il. Zaman, makan, idhafah, quwwah dan fi'il. Itu kembali kepada mahmul. Ya, intinya sama juga, tapi penyebutannya doang. Faham kan kawan? Ya, ulama daripada panjang-panjang mentakbirkan syaratnya satu saja kata muhaqqiqin, yaitu anal mu'tabar fi tahaqquqi tanaqud wahdatun nisbah al-hukmiyah hatta yaridas salba wal ijabah ala syai'in wahid. Sehingga kita bisa mempositifkan atau menegatifkan sesuatu yang sama. Yang sama itu ditentukan oleh nisbah hukmiyahnya kata para muhaqqiqun. Jadi dalam mantik itu biasa kita menemukan 3 aqwal. Mutaqaddim sebelum Imam Razi, mutaakhir setelah Imam Razi. Itu mutaakhir tuh. Cuman ada juga kelompok yang mentahqiq kalam-kalam mereka itu, dicek lagi. Namanya muhaqqiqun. Tamam. Ya? Kalau Allah masuk ke mahmul, benar. Bagus pertanyaannya. Kalau ada alat gimana? Masuk kepada mahmul. Karena kan nanti Fahmi zahibun ila Indonesia. B-nya ke mana? Muta'allaqnya ba itu ke mahmul. Zahibnya kepada Tamam. Lanjut kita kepada hukum. Mau coba ini? Saya bikin qadiyahnya lagi. Masing-masing tanakut ya. Ahkam tanakut. Ahkam tanakut itu kalau ditanya ahkam tanakut apa jawabannya? Apa hukum dari tanakut?
Sadaqal awal. Kalau yang khilaf itu bukan ahkam, syaratnya. Tapi ahkam tanakut itu, hukum yang diberikan oleh tanakut, satu benar, satu sah. Jadi kalau ditanyakan, ma huwa ahkamu tanakut, kita jawab, sadaqa ahaduhuma wa yakdzibul idza sadaqa ahaduhuma yakdzibul ukhra. Maka pasti salah yang lain. Kita punya berapa qadiyah? 8 kan? Syaksiyah, ada yang mujabah. Syaksiyah, ada yang sah. Kulliyah, ada yang mujabah. Sudah ada yang sah. Juz'iyah, ada yang mujabah. Juz'iyah, ada yang salibah. Muhmalah, ada yang mujabah. Muhmalah, ada yang sah. Salibah. Kemudian ulama sepakat mutaqaddim, mutaakhir, muhaqqiq. Kalau syaksiyah mujabah itu lawannya nakidnya adalah syaksiyah salibah. Tamam? Syaksiyah salibah nakidnya adalah syaksiyah mujabah. Kuliah mujabah nakidnya adalah juz'iyah kuliah salibah nakidnya adalah juz'iyah mujabah. Berarti juz'iyah mujabah nakidnya apa? Kuliah salibah. Juz'iyah salibah nakidnya apa? Kuliah mujabah. Muhmalah mujabah. Kuliah mujabah kalau menurut pendapat mutaqaddimin ada 2. Muhmalah, salibah. Ini menurut siapa? Al-mutaqad. Muhmalah itu nakidnya dirinya sendiri. Tinggal ganti kafnya saja. Muhmalah sama sah. Tapi menurut mutaakhirin enggak. Muhmalah itu fi quwwatil juz'iyah. Maka kalau muhmalah mujabah sama dengan juz'iyah mujabah. Apa nakid juz'iyah mujabah? Kuliah salibah al-mutaakhirun. Kenapa kuliah salibah nakidnya? Li'annal muhmalah fi quwwatil juz'iyah. Terus syaksiyah kenapa enggak? Enggak, syaksiyah beda hukumnya sendiri. Syaksiyah beda hukumnya sendiri. Begitu juga dengan muhmalah salibah. Maka nakidnya menurut mutaqaddim gimana? Muhmalah mujabah. Ya kan? Kalau menurut mutaakhirin kuliah mujabah. Contohnya bisa kalian bikin sendiri? Harusnya bisa, harusnya. Kalau kita step-stepnya kita lalui pasti bisa. Apa contoh syaksiyah mujabah? Zaidun qaim. Zaidun lawannya laisa kan saya juga mengatakan kalau laisa itu biasanya digunakan untuk salibah. Kalau ghairu sama la itu untuk ma'duf. Ma'duf. Pernah saya pilih di sini kan? Biasanya gitu. Setelah kita jelaskan panjang-panjang, Zaidun qaim, Zaidun laisa qaim. Syaksiyah salibah. Ini sudah mencakup 2 contoh ya. Kalian balikkan saja. Paham? Kuliah mujabah sama juz'iyah salibah. Kuliah mujabah apa contohnya? Kullu masisir kullu masisir azhariyun. Semua masisir itu azhar. Dan ini benar. Ini benar. Maka pernyataan ba'du masih sir laisa azhariyan salah. Kalau ini benar maka ini sah. Kalau ini benar maka ini salah. Tamam? Azhari ya, masih itu semuanya azhari karena belajar ke azhar. Tamam. Kalau kuliah salibah lawannya juz'iyah mujabah. Contoh ini kawan-kawan sudah sama dengan ini ya. Tinggal balikan saja. Oke. Yang contoh ini sama dengan ini. Contohnya kalau kuliah salibah, kullu insan laisa bi hajarin. Semua manusia bukanlah batu. Maka nakidnya ba'dul insan ini salah pasti. Pasti salah. Kemudian yang muhmalah lagi. Yang muhmalah mujabah. At-tullabu. Kenapa tulab ini sebagai muhmalah? Karena maudhu'nya kulli dan enggak ada sur gitu. Li'anna maudhu'ha kulli wa laysa fiha sur. At-tullabu najih. Kalau menurut pendapat mutaakhirin, menurut pendapat mutaqaddimin, at-tullab najih ini lawannya at-tullab laisa jadi mirip dengan syaksiyah, cuman ganti kafnya saja.
Ini menurut mutaqaddimin. Adapun menurut mutaakhirin at-tullab najiyah apa? Ba'du. Enggak, bukan ba'du, kullu. Karena dia ini dianggap seperti juz'i, maka lawannya kulliyah. Kullu at-tullabi laisa najihan. Tamam. Maka kalau at-tullab laisa najiyah, maka nakidnya apa? Kalau at-tullab laisa najiyah, maka nakidnya kullu tullab najiyah. Nah, itu sudah selesai. Itu tanakut. Mana yang akan kita pakai nanti pada pembahasan kias adalah mutaakhirun. Ini yang kita pakai ini. Ini yang kita pakai. Paham kawan-kawan? Kalau kita ikut pendapatnya Taftazani, ikut mutaakhirin. Karena syakal keempat pun mazhab mutaakhirin yang dia pakai. Yang beliau pakai, rahimahullah. Sudah selesai kita tanakut. Alhamdulillah, masuk kita pada tadad. Cepat kan? Udah paham? Ini masuk ujian kalian nih. Kalau saya tanyakan kepada Banat misalnya, Tullabul Azhar yahduruna al-kulliyah. Tullabul Azhar yahduruna al-kulliyah. Apa nakidnya? Tullabul Azhar yahduruna al-kulliyah. Apa nakidnya? Tullabul Azhar. Ya, lam ya, ahsant. Kullu tullab, karena tullabul azhar itu muhmalah, mujabah. Nakidnya kuliah salibah. Kalau fi'il maka lam kan berarti salibah. Lam. Tamam, ahsantum. Dah, tolong hapus kaos. Kita masuk kepada tadad namanya. Kalau kalian kuat bisa Jumat depan kita khatam tamhid ini. Kias satu pertemuan 3 jam atau 4 jam, semua selesai. Soalnya gini kaidahnya kawan-kawan. Ini sebenarnya nggak perlu saya bikin lagi. Ini di mana kita bahas? Pembahasan qadiyah ini. Di kawal pertama kan tentang qadiyah. Jadi kalau macam-macam qadiyah itu kawan-kawan sudah mantap, tanakut itu mudah tek 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 dibikin rumus selesai. Karena sudah kita pahami gimana bentuk qadiyah. Paham? Bahkan ada guru-guru kita itu mengatakan, "Ana la u'ti lakum misal. Fasna' lakum misal," kata. Fasna' bi nafsikum misal. Limadha? Law lam tafham farji' ila ma wara', kata. Farji' ila ma qabla hadha. Kalau belum paham maka murajaah lagi. Bukan berarti saya ngulang lagi, kata gurunya. Itu kan? Tapi saya enggak. Ada guru kayak gitu. Mendidiknya agak keras sedikit. Itu biar cepat khatam dan jelas kan? Tinggal ngulang video, ada videonya. Kita masuk kepada at-tadad. Kalau seandainya si kawan itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tanakut itu masuk ke 88 qadiyah. Kalau tadad itu antara kuliah mujabah dan versus kuliah salibah. Tadad itu antara kuliah mujabah sama kuliah salibah. Berarti apa definisi tadad? Ikhtilaful qadiyataini fil kaif ma'a ittihadil kulliyah. Ikhtilaful kulliyataini, ikhtilaful qadiyatul kulliyah fil kaif. Perbedaan dua qadiyah kulliyah dalam kaif. Ya. Itu definisinya. Mau ditulis. Ikhtilafu qadiyatain. Qadiyatai al-kulliyah fil kaif bihaisu yasduqu ahaduhuma. Oh, enggak perlu. Bihaisu iza sadaqa sabata kadzibul ukhra wa idza kadziba la yalzam sidqu wa kadzibul
Tamam. Coba kita lihat. Coba kita pahami. At-tadat itu antara kuliah mujabah sama kuliah salibah. Apa definisinya? Ikhtilafu qadiyatil kulliyah fil kaif. Ikhtilaf dua qadiyah kulliyah tapi pada kaifnya saja. Berarti kuliah mujawah sama kuliah salibah. Bihaitsu sekira-kira idza sadaqa al-qadiyah, jika benar satu qadiyah, sabata kizbul ukhra, maka yang lain pasti salah. Tetapi idza kadziba, kalau kita benarkan satu, yang lain belum tentu salah, belum tentu benar. Faham maksudnya? Contoh, kullu insan hayawan. Kullu insan hayawan. Maka kullu insan laisa hayawanan pasti salah. Paham kan kawan? Kullu insan hayawan, kalau ini kita benarkan, atau gini bahasanya, kalau kuliah mujabah kita katakan benar, maka sama dengan kuliah salibah salah. KS-nya salah. Kuliah salibah salah. Terus kalau kuliah salibah kita katakan benar, sama dengan kuliah mujabahnya salah. Jadi kita melihat yang pertama dulu nih. Kalau kita pertama membenarkan, maka pasti yang lain salah. Tapi kalau pertama kita menyalahkan, belum tentu yang lain benar ataupun salah. Contoh, kuliah mujabah salah. Apakah kuliah salibahnya salah? Belum tentu. Kuliah salibahnya nggak tahu kita. Nggak tahu. Tanda tanya. Kalau kuliah salibahnya salah, belum tentu kuliah mujabahnya salah ataupun benar. Apa contohnya yang belum tentu itu? Kalau ini kan pasti nih, kullu insan hayawan, maka kalau ini benar, maka ininya pasti salah. Terus kalau kita katakan kullu insan laisa hajar. Kullu insan atau kullu insan yang salibah, yang salibahnya benar. Contohnya kita katakan kuliah salibahnya benar. Kullu insan laisa hajar. Itu benar enggak? Benar. Maka kullu insan hajar pasti salah. Sekarang kalau kuliah salibahnya atau kuliah mujabahnya salah, kapan kuliah salibahnya belum tentu benar dan belum tentu salah? Contoh kuliah mujabahnya salah nih. Kullu hayawan laisa insan juga salah. Ya pasti salah kan? Coba yang enggak pasti salah. Oh iya, kan salah ya benar. Kan dia kan harus benar kan? Oke, coba lihat ini. Kan kalau ini kan, kalau kita benarkan dia pasti salah. Kan kita benarkan pasti Kalau kullu hayawan insan benar, Gus. Kullu hayawan insan itu salah kan? Maka kullu hayawan laisa insan juga salah. Sama-sama salah. Sedangkan hukum yang kita inginkan apa? Jika satunya benar, maka terjadi yang lain pasti salah. Kapan? Ketika kita membenarkan pertama kali. Kalau pertama kali kita benarkan, terjadi yang lain pasti salah. Atau pertama kali kita benarkan, maka terjadi yang lain salah. Tapi kalau di awal kita menyalahkan, maka yang lain belum tentu benar. Yang lain belum tentu benar. Bisa jadi salah, bisa jadi benar. Karena belum tentu, maka nggak jadi kaidah. Belum tentu, maka nggak jadi kaidah. Artinya kalau kita melihat benar di awal, kita bisa memastikan yang lain salah. Yang lain salah. Paham kan kawan? Itu tadad namanya. Hukum lanjut lagi, dukhul tahta tadad. Jadi kaidah ini nih, la tajtami'ani ma'an, enggak bisa bersatu dua-duanya. La tajtami'ani ma'an wa qad tartafi'ani ma'an. Dan bisa jadi terhapus kedua-duanya. Tamam. Tamam. Udah cukup.
Pertanyaannya, kalau seandainya sidik dan kazib di takabul ini, ya ini tambahan. Kalau qadiyah itu inna ihdal qadiyataini takunu shadikah wal ukhra kadhibah. Satunya benar, satunya salah. Jika maudhu'nya akhas. Jika maudhu'nya kullu insan hayawan. Mana maudhu'nya? Insan, dan akhas daripada hayawan. Maka satunya pasti salah. Kullu insan hayawan, maka kullu insan laysa hayawan pasti sah. Tapi kalau ini, kalau maudhu'nya a'am, apa yang terjadi? Contoh kullu hayawan insan, sama-sama salah. Kullu hayawan insan, kullu hayawan laysa insan. Sama yang ini. Paham kawan-kawan? Ini terjadi salah kedua-duanya. Salah kedua. Kapan benarnya? Kapan kalau benar? Kalau maudhu'nya jadi kalau benar, maka yang lainnya pasti salah. Tapi kalau salah, belum tentu yang lainnya pasti paham? Itu maksudnya. Kan tadi kita kasih contoh gitu kan. Kalau kita kan kullu insan hayawan, maka bisa kita pastikan kullu insan laysa hayawan salah. Karena maudhu'nya akhas. Maudhu'nya akhas. Tapi kalau kullu hayawan insan, maka apa yang terjadi? Kullu hayawan insan, kuliah selimahnya kullu hayawan laisa insan, sama-sama salah. Itu kaidahnya. Maka sehingga kita memberikan kaidah, jika ini benar maka yang lain pasti salah. Tapi kalau yang pertama kita salahkan, belum tentu yang lain benar. Paham? Seperti contoh ini. Paham ya? Di sana paham? Ada pertanyaan? Yang untuk ujian hafal ini. Contohnya ini. Kapan terjadi satu benar satu salah? Ketika maudhu' Kapan terjadi kedua-duanya salah? Ketika maudhu'nya Karena maudhu' itu pasti salah. Alhamdulillah. Kalau dukhul tahta dhadat, kebalikan hukum tadad. Dukhul tahta dhadat, kebalikan hukum tadad. Kalau tadad itu kan kuliah sama kuliah, ya kan? Kalau dukhul tahta dhadat itu ikhtilafu qadiyatil juz'iyyah fil kaif. Qadiyatil juz'iyyah. Ikhtilafu qadiyataini fil kaifi ma'a ittihadil kam. Itu bahasa lainnya. Atau kalau di sini ikhtilafu qadiyatil juz'iyyah fil kaif. Bihaitsu idza kadhiba al-ukhra, idza kadhib sadaqa atau ta'ayyana sidqul ukhra. Wa idza sadaqa la yalzam kadhibul ukhra. Kebalikan. Kita tulis ya biar lebih jelas. Yang tadad paham? Lepas ini ya. Ini untuk biar suaranya bagus. Ya Rabb, Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Semoga saya tembus, terus taubat nasuha diberikan Allah kan. Doakan saya tembus nanti kawan-kawan ya. Kalian tahu tembus kan? Tenaga musiman yang gajinya itu puluhan juta, haji ya puluhan juta juga ya. Dunia dapat, akhirat pun dah. Nikmat sekali itu. Dukhul tahta karena kalau uang saya banyak, saya bisa lebih lama di Mesir. Saya bisa lebih lama di Mesir, bisa ngajar, bisa belajar tanpa mikirin apa-apa. Nikah pun bisa. Dukhul tahta tadat. Apa dukhul tahta tadat itu? Antara juz'iyah mujabah versus juz'iyah salibah. Apa definisinya? Ikhtilafu qadiyatai. Kenapa qadiyatai? Kenapa enggak qadiyatai ini? Karena idhafah. Idhafah itu dihapuskan nunnya. Karena mudhaf itu haram ada alif lam, haram ada nun atau tanwin. Ikhtilafu qadiyatai al-juz'iyah. Ikhtilafu qadiyatul juz'iyah fil kaif. Bihaisu sekira-kira gimana? Gimana kira-kira kawan-kawan? Tadi kan idza sadaqa ta'ayyana kadzib. Kalau ini idza kadziba ta'ayyana sidqu al ukhra wala akas, dan tidak kebalikannya. Wala, apa maksud dari wala akas? Idza sadaqa lam yata'ayyan kadzibu al-ukhra.
Yang lawan berbeda kali dari tadad, dari tadad ya. Idza kadziba ta'ayna sidqul ukhra. Kalau salah sebagiannya, kalau kita salahkan pertama kali maka yang lain pasti benar. Tapi kalau kita katakan benar belum tentu yang lain salah. Contoh. Ba'du ma si sir. Idza kadzib ba'du ma si sir. Ba'du ma si sir laisa ini. Sebagian ma si sir itu enggak katiban. Lisyair. Laisa syairan dah. Laisa benar enggak? Sebagian masisir itu tidak penyair. Benar kan? Maka benar kalau ini ini salah. Idza kadziba. Kalau kita katakan salah nih. Sebagian masisir itu tidak penyair, salah. Maka pasti benar ba'du masisir syairun. Ini pasti benar. Kalau ini pasti salah, maka ini pasti benar. Kalau ba'du masisir benar, belum tentu ba'du masisir laisa syairan itu salah. Coba kita lihat. Kalau kita bilang gini. Ba'du tullab usuluddin. Ba'du tullab itu fi kullati usuluddin gitu ya. Ba'du tullab usuluddin maksudnya ini ya. Ba'du tullab ini adalah ba'du tullab mahirun. Ini benar. Ba'du tullab apakah melazimi yang sebagian lainnya tidak mahir? Kan enggak kan? Saya bilang nih, sebagian kalian orang pintar. Apakah yang lainnya enggak pintar? Belum kan? Kalau saya bilang sebagian kalian tidak orang Minang, maka sebagian lain pasti orang gitu kan logikanya kan? Ya nggak sih? Ba'du tullab mahirun tidak melazimi la yalzam. Tidak melazimi ba'dul tullab laisa la yalzam ba'dul tullab laisa Karena kita melihat yang awal. Ini awal nih. Ini namanya tadadnya. Jadi jika di awal kita menyalahkan, maka yang lain pasti terjadi. Yang di awal kita mengatakan enggak terjadi, maka lainnya pasti terjadi. Contoh saya mengatakan sebagian masisir dan ini benar ya. Saya bilang sebagian masisir itu tidak malas-malasan. Itu benar. Itu benar. Apakah berarti yang lain malas-malasan? Enggak tentu. Tapi saya bilang sebagian masisir ini salah. Sebagian masisir itu main-main. Ini salah. Maka yang lain pasti apa yang benarnya? Ulang lagi. Sebagian masisir main-main. Salah nih. Saya bilang semua masisir itu main-main salah. Maka sebagian masisir tidak main-main itu pasti iya kan? Sebagian manusia berpikir itu benar. Apakah melazimi sebagian lain enggak berpikir? Enggak. Ya enggak sih? Sebagian manusia tidak muslim. Maka melazimi sebagian lain pasti muslim, ya kan? Kan antara dua itu aja. Antara dua, mukul juziah mujawaz sama juziah salibah. Ini namanya dukhul tahta. Sudah paham? Kaidahnya gini. Paham? Jadi kaidahnya ini la takdzibani ma'an, enggak bisa terangkat kedua-duanya. Kalau kuliah mujawaz sama kuliah salibah enggak bisa bersatu kedua-duanya. Kalau juziah mujawaz sama juziah salibah enggak bisa dihilangkan kedua-duanya. Waqat tasduqani ma'an, kadang bisa benar kedua-duanya. Ay la tartafi'ani ma'an wa qad tajtami'ani ma'an ala aksi hukmi tadad. Berbeda dengan hukum tadad. Wa ma'na hadza annahu idza kadzabat ihdahuma sadaqatil ukhra. Jika salah satu, maka yang lain pasti benar. Wa idza sadaqat ihdahuma, dan jika benar salah satunya, ya kan?
Ya wa idza sarqat ihdahuma la yu'raf hukmul ukhra. Enggak diketahui hukum yang la yalzam, tidak melazimi apa-apa. Faham kawan-kawan? Coba pikirkan lagi. Ya, setuju enggak? Setuju enggak? Saya mengatakan sebagian masisir ini benar nih. Yang saya bilang ini benar. Sebagian masisir itu rajin. Apakah berarti saya mengatakan sebagian masisir tidak rajin? Yang lainnya? Kan enggak kan? Enggak. Kan sebagian orang mudah tersinggung gitu. Saya bilang sebagian kalian rajin. Oh berarti saya enggak rajin dong? Enggak, saya enggak bilang gitu, enggak melazimi. Enggak melazimi. Nah saya bilang nih, beliau ini rajin. Apakah kalian merasa kalian enggak rajin? Kan enggak lazim kan? Tapi ini benar. Yang lain belum tentu. Tapi kalau saya bilang beliau ini tidak pemalas, atau sebagian tulab tidak pemalas, itu benar. Sebagian tulab itu pemalas, salah. Maka sebagian tulab tidak pemalas, maka benar. Paham? Benar, paham? Paham, Banin? Alhamdulillah. Ini namanya dukhul tahta. Ini penting banget kita pakai pembahasan ini. Masuk kita kepada at-tadakhul. Pada ada pertanyaan? Ada a'am khas juga nggak kira-kira di pembahasan juz'iyah ini? Juz'iyah itu sebagaimana kita ketahui, maudhu'nya bisa a'am. Bisa tasawi. Maudhu'nya juga bisa yang shadiqah ya. Yang shadiqah kan ini idza kadziba ta'ayna sidqul jika salah. Bisa kita keluarkan 5 ihtimal itu. Pernah saya sampaikan 5 ihtimalnya kan? Ada 5 ihtimal, maudhu'nya a'am, maudhu'nya akhas, terus tasawi, tabayun, sama mau dicoba kelima-limanya. Mau dicoba contoh yang maudhu'nya a'am, ba'dul hayawan insan. Ba'dul hayawan ini benar. Ini benar. Terus apakah ba'dul hayawan laisa insan itu salah? Kan kita enggak bahas gitu. Kalau saya bilang ba'dul hayawan laisa insan benar, ba'dul hayawan laisa insan salah, maka pasti ba'dul hayawan insan benar. Ya bisa berarti yang a'am maudhu'nya. Kemudian tasawi lagi. Ba'dul insan natiq. Ini benar. Oke, udah kita fokus ke sana aja. Kalau saya katakan ba'dul insan laisa natiq, salah, maka yang benar ba'dul insan natiq. Tetapi kan kenyataannya ba'dul insan laisa natiq ini enggak salah, enggak benar. Dia pasti benar. Ba'dul insan laisa natiq itu udah salah. Salah. Ba'dul insan laisa natiq itu salah. Maka pasti benar ba'dul insan bisa jadi contohnya juga. Kalau pertamanya salah kan salah itu ba'dul insan laisa natiq salah. Maka benar ba'dul insan kecuali antum balikan ba'dul insan natiq antum bilang benar, itu sudah salah. Kenapa salah? Karena maddahnya sudah salah. Kita mengatakan sebagian manusia itu berpikir salah, itu sudah salah. Harusnya kita mengatakan ba'dul insan laisa natiq itu benar. Ba'dul insan laisa natiq itu salah. Itu baru. Sebagian manusia tidak berpikir itu salah, itu benar. Faham maksudnya? Itu saya itu benar kan? Faham kan? Meradak dhamir kan? Musyar ilaihnya. Faham saja? Ya. Cuman ini enggak masuk dalam pembahasan kias nanti. Dalam kias ini enggak terlalu dimasuki. Tapi dalam beberapa hal nanti masuk pada muwajjahat. Ada pembahasan muwajjahat, nanti digunakan tadad. Tadad akan digunakan. Tolong dihapus terus. Ada pertanyaan lagi? Benarnya harus kita tanya Sidi. Antum ada pertanyaan enggak? Nah, dia pertamanya diam tuh. Kita tanya lagi, ada katanya. Itu kalau Bani langsung tanya aja. Antum ada tanya Sidi? Langsung tanya aja ya. Ini saya menanyakan saya ngomong seperti itu karena pengalaman seberapa kali ngajar sejak dahulu. Banat ini dia nggak nanya di kelas, terus di belakang dia bilang nggak paham. Ini kan kalau logikanya kalau kita nggak paham, nanya kan? Kan itu kan sepakat kita. Perempuan nggak gitu, hukumnya beda. Perempuan harus ditanya, gimana? Paham apa nggak? Oh nanya dia, itu perempuan. Tapi kalau laki-laki nggak perlu ditanya, dia pasti akan nanya. Itu rahasia ngajar nanti ya. Ya kan Banat gitu kan kalian? Ya kalau mereka di sini enggak, Banat yang lain dia kayaknya. Iya kayaknya. Tapi semoga di sini enggak. Saya udah capek-capek ngajar kan, paham gitu. Tapi enggak saya tanya ke bagian Banatnya, ke semua aja. Terus belakang saya enggak paham. Lah kok bisa enggak paham? Kan tadi paham. Kan tanakut itu kan? Cuma ternyata tanakut itu saya paham dan saya tidak paham tanakut kan? Syaksiyah
mujabah sama saksi sah. Ana fahim wa ana lastu fahim. Kan tanakut. Cuman perempuan enggak ada tanakutnya di sana. Enggak bisa. Enggak berlaku tanakut itu. Tapi bagi saya, karena laki-laki menggunakan logika lebih banyak kan, lebih condong ke logika kan. Tadi paham, sekarang nggak paham. Saya nggak bisa masuk kotak saya, nggak tertasawur kan saya itu. Ya Rob, akhirnya dibilang lah sama guru saya, kalau banat itu biasanya harus ditanya lagi. Ditanya lah, gini gimana udah paham? Oh, kalau udah kita tanyakan, baru dia menjawab. Udah, gitu. Itu aman gitu. Tapi kalau kita nggak tanyain, mereka nggak. Kalau umum saya nggak mau dia. Tapi ada perempuan, karena perempuan itu kalau sekali jadi alim tuh bahaya kali alimnya. Emang alim kali. Sekali jadi alim, memang alim kah? Iklan. Tadakhul. Tadakhul itu antara kuliah mujabah versus juziah mujabah. Atau kuliah salibah versus juziah sah. Atau kebalikannya. Kebalikannya berarti juziah mujabah versus kuliah mujabah. Ini kebalikannya juga juziah salibah versus kuliah yang kanan ini jika kita anggap benar. Yang kanan jika kita anggap maka kaidahnya gini. Iza sadaqa al-kulliyah, iza sadaqat al-kulliyah ta'ayyana sidqu al-juz'iyyah. Jika benar kuliah maka pasti juziahnya benar. Idza kadzabat al-juz'iyyah, jika juz'iyyahnya salah, maka ta'ayyana, maka pasti kadzibul kulliyah. Kalau juz'iyahnya salah, pasti kuliahnya salah. Dah, ini yang pasti-pastinya udah aman nih. Udah aman, kita bikin contoh dulu. Karena ada dua kemungkinan lagi. Apa kemungkinan lain? Idza kadzabat kulliyah. Idza kadzabat kulliyah la yalzam kizbu juz'iyah. Wa idza sadaqal juz'iyah juga tidak melazimi sidqul kulliyah. Akan kita kasih contoh. Yang benar-benar dulu kita kasih contoh ya. Idza sadaqat kulliyah, jika kuliahnya benar, maka juz'iyahnya pasti contoh, kullu insan hayan. Pasti benar juz'iyahnya. Apa juz'iyahnya? Ba'du, ini benar, maka ini pasti sama dengan benar. Ba'du al-insan hayan nah. Idza sadaqat kulliyah ta'ayyana sidqul juz'i. Ini kan yang di kuliah nih. Yang di juz'iyah, yang ini kan yang di mujibah, yang selibah pun juga. Kullu insan laisa hajaran. Ini benar enggak? Maka ba'dul insan laisa hajaran juga benar. Saat kalau ba'du insan ba'du ya laisa insannya tinggal. Ba'du al insan laisa hajaran oh berarti ba'dul insan hajar juga benar dong. Kan enggak tahu. Kan kita mengatakan ba'dul insan laisa hajar ini benar. Maka ba'dul insan hajar bagaimana? Apakah pasti salah? Ba'dul insan hajar gimana? Enggak, kita belum tentu. Ini hukum apa namanya? Dukhul tatadat. Ini kan juz'iyah salibah kita benarkan. Kalau ini kita benarkan, apakah ini pasti salah? Belum tentu. Apakah ini pasti benar juga belum tentu. Ini enggak kita bahas. Jangan tanya lagi ya. Kalau kita bahas sebagian, jangan tanya sebagian yang lain. Yang tanya sebagian yang lain udah kita bahas di hukum dukhul tatadat. Kalau kullu insan laisa hajar, kembali lagi kepada tadakhul. Kalau kullu insan laisa hajar benar, maka ba'dul insan laisa hajar juga pasti benar. Paham? Oke, kita bikin yang ini lagi. Ini contoh untuk yang ini nih. Sama ini. Ini sini lagi. Jelas ya? Gambar-gambar yang kemana kan? Idza kadzabat juz'iyah, jika juz'iyahnya salah, maka ta'ayyana kizbul kulli. Contoh, ba'du al-hayawani hajarun. Salah enggak? Sebagian hewan itu batu. Salah? Apalagi kullu al-hayawani juga pasti salah. Atau yang salibahnya, ba'dul insani
laisa hayawanan. Salah apa tidak? Sebagian manusia itu bukan hewan, sah? Maka kullu insan laisa hayawan juga sah? Salah. Paham? Paham? Oke. Apa yang belum kita sebutkan di sini? Dua kemungkinan kan? Idza sadaqat juz'iyah sama idza kadzabat kulliyah. La yalzam syai'. Tidak melazimi apa-apa pun. Ini sudah ditulis. Ini kemungkinan lainnya kita bikin. Kemungkinan lainnya kita tolong foto, Ros. Biar saya hapus. Ini yang benarnya nih. Ini kaidah pastinya. Ini kaidah pastinya. Idza sadaqatil kulliyah ta'ayyana sidqul juz'iyah. Idza kadzabatil juz'iyah ta'ayyana kadzbul kulliyah. Tapi kebalikan dari dua ini. Terbaik Saha Akademi ini, Akademi Thayyibah. Tadi kan idza sadaqal kulliyah kan? Sadaqal juz'i. Ini idza kadzibat al kulliyah la yalzam kadzibu al juz'i. Jika kuliahnya salah, enggak melazimi salah juz'iyah. Idza kebalikannya idza sadaqal juz'iyah la yalzam sidqu al kulli. Jika kuliahnya salah belum tentu juz'iyahnya sah. Contoh nih. Contoh. Kullu hayawanin ini salah kan? Ini sah. Semua hewan itu manusia salah. Apakah juz'iyahnya salah juga? Enggak, malah juz'iyahnya apa juz'iyahnya? Ba'dul hayawani benar. Maka dikatakan kalau kuliahnya salah belum tentu juz'iyahnya salah. Paham? Kebalikannya. Idza sadaqal juz'iyah la yalzam sidqul kulli. Ini contohnya. Ba'dul hayawan insan benar apa tidak? Benar. Yang kuliahnya salah. Contohnya udah sama ya. Contohnya udah sama. Alhamdulillahirabbil. Selesai tadakhul. Masuk kita akas lagi. Mudah kan? Alhamdulillah. Ada pertanyaan? Mudah kalau kita murajaah. Pelan-pelan ya. Ilmu itu pelan-pelan. Insyaallah pelan-pelan. Sudah? Boleh. Yang ditanakut tadi kan ikhtilaf fikah ya. Kalau Iya. misalkan Zaid hidup terus Zaid mati Itu bukan tanakut istilahnya. itu berarti maksudnya di mana? Misalnya Zaidun Ayo. Hayyun. Zaidun mayyit. Secara kaif dia sama-sama mujabah. Maka pasti bukan tanakut. Terus namanya apa? Zaidun hayy sama Zaidun mayyit. Apa namanya? Tanakut lugatan. Tapi bukan istilah mantik. Dia cuma seperti nakidan saja. Nakidan. Dia itu musawi nakid. Dia sama-sama hukumnya la yajtami'an wala yartafi'an. La yajtami'an wala istilahnya bukan tanakut. Gitu jawaban saya. Berarti enggak masuk di tempat ini. Enggak masuk kepada tanakut. Takabul. Kalau apakah masuk kepada takabul? Apakah masuk kepada takabul? Enggak. Saya tahu saya enggak masuk kepada salah satu dari yang takabul 4 ini. Paham? Tapi apakah takabul ini hanya ada yang lain enggak? Ada. Misalnya tanafi secara umum. Ini kan la yajtami'an wa la yarta. Karena kenapa? Karena hayyun sama mayyit itu nakidan. Malaysia bukan nakidan. Diddan fi hukmin nakidan. Dan diddan tapi fi hukminah. Maka hukumnya la yajtami'an wa la yartafi'an. Itu saja. Ini namanya diddan fi hukmi nakidan atau musawi nakid. Musawi nakid. Bukan tanakut. Tanakut itu istilah sendiri. Ya. Jadi harus melihat kepada lafaz juga, bukan hanya kepada makna. Secara makna memang tanakut dia. Karena makna tanakut itu benar satu, benar yang salah yang lain. Tetapi yang seperti itu enggak hanya tanakut gitu loh. Yang benar satu, yang lain salah, enggak hanya tapi tanakut pasti seperti itu. Umum khusus mutlak. Kan bentuk-bentuk la yajtami'an wa la yartafi'an itu banyak. Salah satunya tanakut. Paham? La yajtami'an wa la yartafi'an salah satunya dan tanakut ini di qadiyah.
Diqadi qiyas lebih umum. Ini enggak ada kaifnya. Bagus. Tamam? Ahsan. Sudah? Ini enggak ya? Biar orang salah paham. Ini bukan masuk kepada taqabul. Zaidun hayyun sama Zaidun mait tidak masuk kepada anwa' taqabul yang 4. Setahu saya seperti itu. Lanjut, kita masuk kepada akas. Lanjut, akas lagi ya. Alhamdulillah. Kalau taqabul itu kan satu benar, satu salah. Ada kemungkinan gitu kan? Ada benar, salah, salah, benar gitu ya. Atau benar, salah, salah. Kalau di akas itu dua-duanya benar. Dua-duanya apa? Apa anwa' taqabul yang paling bagus? Apa macam-macam taqabul yang paling bagus kawan-kawan? Kenapa tanakut? Karena dia mencakup semua qadiyah. Karena mencakup semua qadiyah. Jadi kalau murabba' Aristoteles gini nih, untuk memudahkan kita hafalan. Kuliah mujabah, kuliah sah, juz'iyah mujabah, juz'iyah sah. Kuliah mujabah sama juz'iyah salibah, apa nama hukumnya? Kuliah salibah sama juz'iyah mujabah? Kuliah mujabah sama kuliah salibah? Tadad. Juz'iyah mujabah sama juz'iyah salibah? Kuliah salibah sama kuliah juz'iyah salibah? Kuliah salibah juz'iyah mujabah sama juz'iyah mujabah tadakhul. At-tadad dukhul tahta ini tadakhul juga. Yang ini at-tanaqud. At-tanaqud. Dah. Silakan foto. Biar saya hapus lagi. Tamam? Semoga ada proyektor kan. Dia pakai proyektor gitu. Nanti saya minta kalau ini beli proyektor. Tamam. Kita masuk kepada ahkamul qadaya yang lain. Atau istilah mubasyirin yang lain adalah kalau kita menggabungkan dua pendapat mutaqaddim sama mutaakhir, nih lihat kata-kata saya. Kalau kita menggabungkan pendapat mutaqaddim dan mutaakhir dalam akas, maka definisi akas adalah Allahumma shalli al-aqsu qalbu juz'il qadiyah tabdilu tarafail qadiyah ma'a baqa'i sidqi bas. Untuk menggabungkan dua pendapat mutaakhir sama mutaqaddim. Kalau kita menggunakan pendapat mutaqaddim saja, maka akas itu hanya dua. Tabdilu tarafail qadiyah ma'a baqa'is sidqi wal kaif. Ini mengeluarkan pendapat mutaakhirin. Kalau definisi kita seperti ini, mengeluarkan pendapat karena mutaakhirin itu menambahkan akas, namanya akas nakid mukhalif. Itu kaifnya harus berbeda. Kalau kita katakan ma'a baqa'is sidqi wal kaif, sidiknya tetap benar dan kaifnya tetap benar, maka ini bukanlah hukum, atau ini bukanlah siapa? Ini bukanlah pendapat mutaakhirin, hanya pendapat mutaqaddim. Ustaz, saya baca di kitab lain, akas itu baqa'us sidqi dan baqa'ul kadzib. Pembahasan baqa'ul kadzib yang dilontarkan oleh Imam Athirudin Al-Abhari di Isaguji, itu pembahasan yang berbeda dengan jumhur manatiqah. Paham? Berbeda dengan pembahasan jumhur mana? Dan itu ada penjelasan-penjelasannya. Yang benar itu baqa'us sidqi faqat, bukan baqa'us sidqi wal kadzib. Tamam? Kalau kawan-kawan sudah kaji Isaguji, nanti akan menemukan baqa'us sidqi wal kadzib. Enggak, dia baqa'us sidqi faqat. Ada yang ngaji Isaguji? Ada yang ngaji Isaguji? Ada di baqa'us sidqi wal kadzib kan? Masih ingat? Alhamdulillah. Ya, itu dia. Nggak ingat ya, alhamdulillah. Kalau lupa pun nggak apa-apa. Di Isaguji dikatakan di nasnya baqa'us sidqi wal kadzib. Sedangkan jumhur manatiqah mengatakan baqa'us sidqi faqat. Enggak perlu kah? Kadzib. Baqa'us sidqi baqa'ul kadzibnya enggak perlu. Karena baqa'us sidq yang dibahas oleh para manatiqah. Itu ikhtira'nya atau pendapatnya Imam Athirudin Al-Abhari. Keren sebenarnya penjelasannya, keren.
Tapi jumhur munatikah mengatakan baqa usid sidqi. Oh, saya lupa tadi. Tanakut di qadiyah syartiyah. Kan semua qadiyah itu punya tanakut kan? Yang ini kan hamliyah kita bahas tuh. Di syartiyah juga ada tanakutnya. Tanakut di syartiyah. Tanakudus syartiyat. Sudah, kawan? Kita pakai yang apa, Ustaz? Kita menggunakan pendapatnya. Kita jelasin kedua-duanya insyaallah. Jelasin kedua-dua. Kalau paham alhamdulillah, kalau enggak nanti pendalamannya di tahzib insyaallah. Karena setelah ini kita akan menggunakan mirqah. Mirqah. Dan dari dulu saya bilang pengen baca mirqah kan? Setelah ini kan insyaallah. Tabdilu tarafail qadiyah ma'a baqa'i sidqi. Tabdilu tarafil qadiyah ma'a baqa'i sidqi wal kaif. Kalau baqa sidqi saja, maka bisa 3. Akas mustawi, mencakup mustawi, naqid, al-muwafiq, sama an-naqid, al-mukhalif. Kalau baqa sidqi wal kaif kita katakan cuma 2 saja. Al-mustawi sama al-muwafiq. Paham kan kawan? Kenapa al-kaif hanya muwafiq mustawi saja? Karena yang naqid mukhalif itu ikhtilaful kaif. Kita akan masuk dulu akas mustawi. Saya hapus ya. Ini mau difoto boleh. Alangkah indah. Kalian ada dengar rekaman lagi setelah daras? Siapa yang dengar video di sini? Yang nggak hadir kemarin? Ustazah kemarin nggak hadir kan? Masya Allah, al-habibna. Ahlan maulana. Yujad fi kitab? Udah ada kitabnya? Yang enggak, yang punya Maulana. Punya Abuya udah ada. Oh, yang benar. Pemulahat, insyaallah. Tamam. Lanjut ya, kita masuk kepada akas. Jadi kalau tanakut itu, kalau nanti intinya kita menggunakan tanakut. Lebih banyaknya kita menggunakan tanah. Kalau akas kita banyak menggunakan akas mustawi. Tamam. Kalau tanakut itu kan satu benar satu salah. Kalau akas satu benar satu juga benar. Kalau satu salah enggak, itu bukan akas. Satu salah bukan berarti yang lain sah. Kita enggak bahas itu karena akas itu baqa usidqi, itu kalamnya. Baqa usidqi itu kalamnya. Itu jumhur manatiqah. Kemudian kita akan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, al-aksu al-musta. Apa tuh akas mustawi? Kan setiap qadiyah itu punya akas, baik hamliyah maupun syartiyah. Hamliyah ataupun syartiyah kita katakan definisi akas ayyasira al-juz'u al-awwalu juz'an tsaniyan. Kenapa saya bahasakan dengan juz'u? Karena mencakup maudhu' maupun muqaddam. Tamam? Dan yang ada akas hanya pada tartib tabi'i. Nanti kan saya jelaskan apa maksud dari tartib tabi'i. Paham? Ayyasir al-juz'ul awwal juz'an saniyan, kemudian wal juz'ul tsani juz'an walan. Kita menjadikan bagian pertama jadi bagian kedua dan bagian kedua jadi yang pertama. Kemudian ma'a baqa'is sidqi wal kaif. Artinya apa baqa'us sidqi? Lau faratna, kalau kita anggap al-qadiyah al-asliyah sadiqah, kalau kita anggap qadiyah aslinya benar, maka fal aksu
sadiqun aidan. Ingat ini. Al-akas itu maksudnya lazimun lil qadiyah. Lazim itu mengikut hukum malzumnya. Lazim mengikut hukum malzum. Kalau malzumnya benar maka lazimnya benar. Dah itu saja. Kalau yang kadzib enggak kita bahas. Kadzib itu berbeda dengan perkataan jumhur, walaupun Imam Matsuri dan Al-Bahri menyampaikannya di Isaguji. Tamam. Kemudian wal kaif, kalau asliyahnya itu positif, maka faraknya atau akasnya itu harus positif sama positif. Kenapa kita katakan law faratnal qadiyah al asliyah shadiqah? Maka kawan-kawan ingat nih, kalau kita bikin akas, maka qadiyah yang pertama itu pasti benar. Kenapa pasti benar? Karena kita sudah menganggapnya contoh, fahmi jalisun. Itu benar nggak? Anggap benar. Karena kalau kalian melihat kepada sekarang, maka salah. Tapi anggap benar. Fahmi jalisun. Fahmi jalisun. Anggap benar ya. Kalau ini kita anggap benar, maka lazimnya pun akan kita anggap benar. Apa lazimnya? Ba'du jalis dibalik, fahmi dibalik. Berarti ba'du al-jalis fahmi. Kok bisa keluar ba'du? Kan kalau membalikkan harusnya apa? Al-jalisu fahmi. Kenapa kita katakan ba'du? Siapa yang bisa jawab? Kan harusnya kalau fahmi jalis dibalikkan jadi al-jalis fahmi. Kenapa kita tambahkan ba'du di sini? Apa alasannya? Banat, ayo coba pikir. Kan harusnya kalau sesuai takrif nih, akas mustawi itu apa? Menjadikan bagian pertama jadi bagian kedua. Bagian kedua jadi yang pertama. Ma'a baqa'is sidqi wal kaif. Ini kaifnya benar enggak? Tetap. Sidiknya juga benar enggak? Juga benar. Tapi kenapa kita katakan ba'du? Karena al-jalis fahmi itu muhmalah, dan kita mengikut pendapat yang kuat al-jalis fahmi itu muhmalah, dan muhmalah itu fi kuatil, maka enggak apa kita makan ba'dul jalis maka akas daripada syaksiyah mujabah adalah juz'iyah mujabah. Paham? Kenapa juz'iyah? Karena sebenarnya secara zahirnya itu muhmalah, dan muhmalah fi kuatil juz'iyah. Paham? Atau contoh yang lain, contoh yang di syaksiyah. Kullama ijtahadta tanjah. Kalau engkau sungguh-sungguh maka engkau najah. Ini qadiyah apa nih? Syarti, kulliyah, syartiyah. Maka akasnya balikkan. Yang muqaddam sama dengan tali, yang tali jadi muqaddam. Artinya qad harus juz'iyah. Qad yakunu anta, apa nih bahasa Arabnya? Qad tanjahu in qad tanjah enggak, dia harus ijtihad. Yang muqaddam jadi tali jadi muqaddam. Maka ini harus qad in tanjah, qad yakunu law tanjah ya. Qad yakunu law tanjah. Qad yakunu law tanjah ini benar. Qad yakunu, terkadang kalau engkau najah engkau bersungguh-sungguh. Keduanya sama-sama benar. Tanjah sebelumnya, tanjah adalah muqaddam karena dia dimasuki oleh syarat. Sekarang qad yakunu law tanjah itu jadi jawab dulu kan. Sekarang jadi syarat. Tajtahid sebelumnya syarat jadi jawab. Ini juga akas namanya. Akas tadi syartiyah juga. Coba kita lihat. Yang tidak ada akas itu adalah qadiyah yang tidak punya tertib tabi'i. Tertibnya tuh sesuai tabiat. Contoh, yang punya kan kita punya 3 qadiyah kan? 3 qadiyah. Apa aja? Hamliyah, al-muttasilah, sama al-munfasilah. Hamliyah, apakah tertibnya tabi'i? Maudhu harus lebih dahulu ketimbang mahmul. Khabar mesti terakhir.
Apa yang harus dahulu? Yang ingin kita khabar. Bisa nggak kalian mengkhabarkan sesuatu tapi yang sesuatu itu nggak ada? Maka harus ada sesuatu dulu, baru bisa khabarkan. Itu namanya tertib tabi'i. Kemudian, bisa nggak kalian mengatakan jawab tapi syaratnya nggak ada? Bisa nggak ada jawab tapi syaratnya nggak ada? Maka muttasilah karena mesti dahulu syarat ketimbang maksud. Sedangkan munfasilah enggak. Mau muqaddam dulu ahlan, mau apa tadi dulu juga karena enggak ada kelaziman harus dahulu, harus terakhir di munfasilah. Maka yang ada akasnya di mana? Alhamdulillah sama munfasilah kenapa enggak ada? Karena tertibnya enggak tertib tabi. Apa maksud dari tertib tabi'i itu? Yang bagian pertama mesti pertama. Apa bentuk pertama di hamliyah? Maudhu mesti pertama. Maudhu harus jadi maudhu, mahmul harus jadi Kemudian syarat harus di awal di otak kita ya, di otak kita. Kalau penyebutan terserah, tapi di otak kita yang namanya maudhu harus lebih dahulu ketimbang mahmul. Ya nggak sih di otak kita? Sebelum kita mau hukumi, kita harus tahu apa yang akan kita hukumi di otak kita nih. Terus syarat, mana lebih dahulu? Syarat apa maksud di otak kita? Harus dahulu syarat. Paham kan kawan? Ini tentang akas. Tentang akas. Enggak semua qadiyah punya akas, tapi semua qadiyah punya tanakut. Itu alasan kenapa tanakut dibahas dahulu, karena tanakut lebih mulia ketimbang akas. Kenapa? Tanakut itu ada di semua qadiyah, sedangkan akas tidak ada di semua qadiyah. Saya rasa yang tidak ada akasnya itu coba kalian pikirkan sendiri. Munfasilah udah pasti nggak ada akas semuanya. Udah pasti nggak ada semua akasnya tidak ada. Tapi tinggal apa lagi? Berarti yang ada akas, qadiyah yang mungkin punya akas ada dua. Hamliyah sama muttasil. Tapi nggak semua hamliyah atau nggak semua muttasilah itu punya akas. Kalian bikin contoh yang hamliyah saja di rumah. Bikin contoh hamliyah. Atau kalau mau murajaah, bikin yang syartiyah. Masih ingat surah syartiyah kan? Kalau salibah apa syartiyahnya? Surahnya? Kalau salibah kuliah, laisa albattah. Kalau salibah juz'iyah, qad la yakun. Pandai-pandai kalian. Bisa kan bikinnya? Terus muqaddam sama talinya. Tamam, saya kasih tugas kan? Kumpulkan malam ini ya. Saya ada rapat soalnya. Kita sudahi. Tugas kalian bikin akas semua qadiyah. Bikin akas sebuah qadiyah. Jadi saya cek. Bisa? Bisa. Maka hamliyah bikin, syartiyah juga bikin. Syartiyah muttasilah tentunya, munfasilah nggak ada akas, memang udah ada, nggak ada akas. Nanti kalian akan menemukan bahwasanya juz'iyah salibah tidak ada akas mustawinya. Juz'iyah salibah tidak ada akas mustawi. Kita lagi bahas yang ini, yang mustawi. Saya kasih rumus ya. Saya kasih rumusnya gini. Semua yang mujabah akasnya juz'iyah mujabah. Al-mujibat berarti semua yang mujabah karena akisu ila juz'iyah mujabah. Ini rumusnya nanti kalian bikin. Al-mujibat. Ini di foto. Terus? Foto dulu, Gus. Sudah. Saya bikin rumusnya. Kan kita mengatakan kalau rumus itu sama dengan kaidah itu mesti kulliyah. Apa itu kulliyah? Mencakup semuanya. Nggak boleh pernah nggak terjadi sekali. Harus terjadi setelah. Itu namanya kaidah. Oke, kita lihat. Rumusnya bismillahirrahmanirrahim. Ini di mana di akas apa? Akas mustawi. Ingat ya, rumus akas mustawi. Al-aksu al-mustawi. Karena nanti akas nakid beda lagi rumusnya. Al-mujibat tan'akisu mujibah juz. Iya, semua yang mujibah, maka akasnya juz'iyah mujabah. Kemudian al-kulliyah as-salibah wa ma fi quwwatiha. Kulliyah salibah dan wa ma fi quwwatiha. Apa fi quwwah juz'iyah? Syakhsiyah salibah tan'akisu, akasnya adalah tan'akisu salibah kulliyah. Salibatan kulliyah. Amma al-juz'iyah
as-salibah. Oh enggak perlu. Ini. Saya enggak mau sebutin. Selain ini nih. Selain dua ini enggak ada akasnya. Siwa huma 1 2. Siwa huma la tan akis. La tan akisnya artinya ghairu muttarid. Ghair muttarid. Enggak selalu punya akas. Kalau enggak selalu maka enggak bisa jadi kaidah. Karena kaidah itu harus selalu seperti itu. Paham? Yang selalu hanya ini. Semua yang mujabah selalu akasan juz'iyah mujabah, harus seperti itu. Dan kuliah salibah wa ma fi quwwatiha tan akisu salibah kuliah. Silakan bikin tugasnya. Setuju enggak apa ya saya ngasih tugas ini? Apalagi untuk kawan-kawan yang tingkat 2. Kalau dia menguasai ini bagus banget. Alhamdulillah sudah selesai kita akas mustawi. Nanti masuk kepada akas nakid, terus burhanul akas. Burhan sihhatil akas. Kan kita mengatakan satu qadiyah punya akas. Nah, kenapa harus itu akasnya? Seperti ini. Mujabah. Semua yang mujabah kenapa harus juz'iyah mujabah? Nah, itu kenapa harus seperti itu? Nanti kita menggunakan metode nakid. Lau lam yakun juz'iyah mujabah shadiqah, lakana nakiduha kadzibah. Apa nakidnya? Ya ma'lash. Kalau juz'iyah mujabah salah, maka nakidnya benar, yaitu kuliah salibah. Nanti kuliah salibah kita gunakan untuk jadi syakal pertama dan lain hal. Tamam? Itu hari ini pelajaran kita. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun